striker terbaik dan berkelas saat ini. Haaland jadi yang tercepat capai 50 gol internasional. Erling Haaland kembali mencatat sejarah. Rumor transfer panas, Man City siap rogoh Rp7 triliun demi Yamal. Bellingham dikabarkan ingin hengkang dari Madrid. Wah, bisa bahaya nih. Real Madrid tega lepas Vinicius demi datangkan Erling Haaland dari Man City. Chelsea tertarik rekrut mantan pemain Man City lagi. Koleksi X City di Stamford Bridge bertambah. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Striker terbaik dan berkelas saat ini. Haaland jadi yang tercepat capai 50 gol internasional. Erling Haaland kembali mencatat sejarah. Hat-trick sensasionalnya saat Norwegia melawan Israel bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga menjadikannya pemain tercepat yang mencapai 50 gol internasional. Luar biasa bukan? Dengan torehan 51 gol sejauh ini, Haaland berhasil melampaui kecepatan pencapaian legenda-legenda dunia seperti Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Kylian Mbappe. Bahkan Pele pun tak secepat Haaland dalam mencapai tonggak bersejarah ini. Meski gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-6, sang mesin gol bangkit dan mencetak gol di menit ke-27, 63, dan 72. Dengan 46 pertandingan, ia sudah menembus 50 gol mengalahkan Kane dalam kurung 71 laga, Neymar dalam kurung 74, Mbappe dan Lewandowski dalam kurung 90, Messi dalam kurung 107, dan Ronaldo dalam kurung 114. Pencapaian luar biasa ini menegaskan status Haaland sebagai striker paling mematikan di era modern. Semua pihak di Manchester City pun turut memberi ucapan selamat atas prestasi hebat ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah Haaland bisa melampaui rekor Ronaldo atau bahkan menciptakan rekor baru yang sulit dikejar? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rumor transfer panas, Man City siap rogoh Rp7 triliun demi Yamal. Bellingham dikabarkan ingin hengkang dari Madrid. Bursa transfer kembali memanas. Manchester City dilaporkan siap menggelontorkan dana fantastis hingga Rp7 triliun untuk memboyong bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Di saat yang sama, rumor mengejutkan datang dari Real Madrid. Jude Bellingham dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di Santiago Bernabeu. Nama-nama lain pun turut mewarnai bursa. Joshua Zirkzee, Alexis Mac Allister, Vinicius Junior, hingga Kenan Yildiz masuk dalam daftar spekulasi. Dari Liga Primer, manajer anyar Manchester United, Ruben Amorim, mendorong klub untuk mendatangkan bek Inter Milan, Federico Di Marco. Sayangnya, minat dari MU justru memperumit proses perpanjangan kontraknya. Sementara itu, tawaran dari investor Timur Tengah untuk membeli saham pengendali Chelsea ditolak mentah-mentah oleh pemilik klub, Baghdad Eghbali dan Clearlake Capital. Persaingan perebutan gelandang muda Corinthians, Breno, juga semakin sengit. Man City, Man United, dan Wolves dari Inggris harus bersaing dengan Napoli, Zenit, hingga klub-klub Saudi. Liverpool tak mau kalah dengan 7 nama bek tengah jadi incaran termasuk Arajo, Upamecano, hingga Botman. Bagaimana pendapatmu tentang manuver transfer besar-besaran ini? Apakah Yamal pantas dihargai setinggi itu? Tulis komentarmu dan ikuti terus kabar panas lainnya. Wah, bisa bahaya nih. Real Madrid tega lepas Vinicius demi datangkan Erling Haaland dari Man City. Real Madrid kembali bikin geger. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan sedang menyusun strategi berani untuk mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City dengan menjual Vinicius Junior sebagai tumbalnya. Meski jendela transfer belum dibuka, manuver di balik layar terus berjalan. Haaland disebut jadi target utama Los Blancos untuk memperkuat lini depan jangka panjang. Namun, langkah ini tidak main-main.
Vinicius, yang performanya belakangan dipertanyakan oleh pelatih baru Xabi Alonso, bisa saja dikorbankan. Negosiasi kontraknya pun mandek selama 6 bulan terakhir karena permintaan gaji selangit setara Mbappe. Dengan kontrak yang akan habis 2 tahun lagi, klub-klub Arab Saudi sudah siap menampung Vinicius dengan tawaran luar biasa. Jika jadi dijual, Real Madrid bisa meraup sekitar 250 juta euro, cukup untuk membayar klausul pelepasan Haaland yang kabarnya mencapai 200 juta euro. Meskipun Haaland baru saja memperpanjang kontraknya di City hingga 2034, Madrid tetap yakin bisa menggoda sang bomber Norwegia. Faktor seperti sejarah klub, proyek masa depan, dan atmosfer Bernabeu dianggap bisa menjadi daya tarik besar. Menurutmu, apakah keputusan melepas Vinicius demi Haaland ini langkah cerdas atau justru blunder besar? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Chelsea tertarik rekrut mantan pemain Man City lagi. Koleksi X City di Stamford Bridge bertambah. Chelsea kembali dikabarkan mengincar mantan pemain Manchester City untuk bursa transfer Januari mendatang. Seolah belum cukup, The Blues kini berpotensi menambah koleksi X pemain City yang sudah cukup banyak di skuad mereka. Saat ini, nama-nama seperti Cole Palmer, Romeo Lavia, Tosin Adarabioyo, hingga Jamie Gittens sudah lebih dulu merapat. Bahkan pelatih mereka, Enzo Maresca, juga pernah menjadi bagian dari staf pelatih City. Kini perhatian Chelsea mengarah ke Eric Garcia, tengah Barcelona yang juga lulusan Akademi Man City. Dilaporkan oleh TBR Football, Garcia disebut sebagai target Chelsea untuk memperkuat lini belakang yang masih rapuh musim ini. Kontrak Garcia bersama Barcelona akan habis akhir musim ini, menjadikannya opsi yang cukup menarik secara finansial. Namun, banyak yang meragukan apakah ia benar-benar bisa membawa peningkatan signifikan bagi skuad Chelsea. Meski cukup sering tampil bersama Barcelona, performanya belum sepenuhnya meyakinkan untuk level Premier League. Chelsea butuh sosok yang benar-benar bisa mengangkat tim, bukan sekadar tambalan. Apakah menurut kamu Eric Garcia pantas direkrut? Atau Chelsea sebaiknya cari opsi yang lebih solid? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Bellingham dipantau Manchester United. Ruben Amorim yakin cocok untuk skema 3-back. Manchester United dikabarkan sedang memantau Jobe Bellingham, adik dari Jude Bellingham, yang kini bermain di Borussia Dortmund. Menurut laporan BILD, pelatih Ruben Amorim menilai gelandang 19 tahun itu cocok untuk formasi 3-4-2-1 yang tengah ia bangun di Old Trafford. Jobe bergabung dengan Dortmund musim panas lalu setelah tampil cemerlang di Sunderland. Namun, ia belum tampil konsisten di bawah asuhan Niko Kovac, baru mencatatkan 281 menit bermain dalam 8 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga belum mencetak gol atau assist sejauh ini. Situasi ini mulai menimbulkan tanda tanya soal masa depannya, meski ia baru menandatangani kontrak 5 tahun. Legenda Jerman Dietmar Hamann bahkan menyebut Jobe belum mendekati level sang kakak, Jude. MU melihat peluang besar. Mereka tengah mencari pengganti jangka panjang untuk Casemiro dan waspada akan potensi kepergian Kobbie Mainoo. Setelah memperkuat lini depan dengan Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, kini giliran lini tengah jadi fokus utama Amorim. Namun, Crystal Palace juga masuk persaingan, apalagi mereka berpotensi ditinggal Adam Wharton. Menurut kamu, apakah Jobe Bellingham layak jadi bagian dari proyek jangka panjang Manchester United? Atau sebaiknya ia tetap bertahan dan berkembang di Dortmund? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea resmi rekrut 2 bintang muda Inggris. Siapa mereka? Chelsea kembali menegaskan komitmennya terhadap pengembangan talenta muda.
Klub asal London Barat ini resmi mengumumkan perekrutan dua pemain potensial berusia 16 tahun. Riley Ebo dari West Ham dan Jashide Greenwood dari Wolverhampton Wanderers. Keduanya akan memperkuat skuad U-Strip 18 Chelsea setelah menandatangani kontrak beasiswa. Ebo dikenal sebagai bek kanan agresif dengan kemampuan bertahan yang solid, bahkan sudah mencetak gol untuk West Ham U-Strip 18. Sementara Greenwood adalah penyerang fisik dan tajam yang juga pernah membela timnas muda Inggris. Di bawah asuhan Hasan Sulaiman, Chelsea U-Strip 18 sedang tampil impresif dan duduk di posisi kedua klasemen wilayah selatan. Kemenangan 4-1 atas West Brom pekan lalu menunjukkan kekuatan tim muda The Blues yang terus berkembang dari minggu ke minggu. Sulaiman pun menyambut antusias kedatangan Ebo dan Greenwood. Ia menekankan pentingnya keberanian dan mentalitas kompetitif di Akademi Chelsea, serta menyebut debut mereka mungkin terjadi saat derby melawan Tottenham akhir pekan ini. Menurut kamu, apakah dua rekrutan muda ini bisa jadi bintang masa depan Chelsea? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Real Madrid siap sambar wonderkid Arsenal yang baru 15 tahun sudah dipantau sejak lama. Real Madrid kembali menunjukkan keseriusannya dalam memburu bakat muda terbaik dunia. Kali ini mereka mengarahkan radar ke Max Dauman, gelandang 15 tahun milik Akademi Arsenal yang disebut sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Inggris. Menurut laporan TBR, Los Blancos sudah memantau Dauman sejak 2 tahun lalu dan yakin ia bisa berkembang pesat jika bergabung ke Santiago Bernabeu. Pemain muda ini tampil mencolok di Halle and Academy dan bahkan sudah beberapa kali dilibatkan dalam sesi latihan tim utama Arsenal musim ini. Meskipun Dauman belum tampil di kompetisi senior, Mikel Arteta kabarnya mulai meliriknya sebagai opsi rotasi, terutama di tengah krisis cedera yang menimpa skuad The Gunners. Potensi besar inilah yang membuat Real Madrid semakin tertarik. Dauman bukan satu-satunya pemain Arsenal yang masuk radar Madrid. Sebelumnya, William Saliba dan Miles Lewis Skelly juga pernah dilirik, meski akhirnya bertahan. Namun, berbeda dengan mereka, Dauman belum bisa menandatangani kontrak profesional hingga usianya genap 17 tahun pada akhir 2026. Celah ini bisa dimanfaatkan Madrid untuk menggoda sang wonderkid. Menurut kamu, apakah Arsenal mampu mempertahankan Dauman? Atau justru Real Madrid berhasil membawa bakat emas ini ke Spanyol? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Baru gabung Liverpool, Alexander Isak sudah diincar Barcelona. The Reds diwanti-wanti efek domino Lewandowski. Liverpool mendapatkan peringatan dini soal potensi kehilangan Alexander Isak yang kabarnya mulai dilirik Barcelona sebagai pengganti Robert Lewandowski. Kontrak striker asal Polandia itu akan habis tahun depan dan Blaugrana disebut-sebut tak berencana memperpanjangnya. Padahal, Isak baru sebulan lebih bergabung dengan Liverpool dari Newcastle United dalam transfer rekor senilai 125 juta. Namun belum juga sepenuhnya nyetel di Merseyside, striker Swedia itu sudah dibayangi rumor hengkang. Isak sempat berselisih dengan manajemen Newcastle jelang kepindahannya yang membuatnya tak ikut pramusim. Hal itu membuat kondisinya kurang ideal saat tiba di Liverpool dan masih butuh waktu untuk beradaptasi di bawah asuhan Arne Slot. Sejauh ini, Isak sudah tampil dalam 6 laga di semua kompetisi, 3 diantaranya di Premier League, 2 kali sebagai starter. Ia baru mencatat 1 assist di EPL dan 1 gol di Piala Liga Inggris. Barcelona melihat potensi besar dalam diri Isak, apalagi dengan gaya mainnya yang cocok sebagai penerus Lewandowski. Jika situasi ini tak diantisipasi, The Reds bisa terkena efek domino kepergian striker veteran itu dari Camp Nou. Menurut kamu, apakah Liverpool harus khawatir? Atau Isak akan bertahan dan bersinar di Anfield? Tulis pendapatmu di kolom komentar.